Ya, anu dulu. Prasasti benteng Inggris yang ada di Benteng Fort Marlborough. Empat prasasti. Ini apa ini? Pintu. Ini atas nama salah seorang kapten dari Inggris yang bernama James Cone. James Cone. Ya, Oh. dia meninggal dalam usia 36 tahun. 36 tahun. Nah, kalau ini Jason, dia adalah anak dari Mr. Thomason, seorang pedagang dari Inggris. Ya, dia masuk ke Bengkulu yang kedua kalinya pada tahun 1699. Tahun berapa? Dia meninggal 1704, Pak. Dia masuk 1699. 1699 masuk. Ya, Meninggal 1704. Berarti 5 tahun ya? Ya, sementara ini bernama Richard Ford. Dia adalah dari lulusan dari konsulat dari Benteng Fort St. George. St. George itu berada di India. Di India, St. George ya. Dia masuk juga ke sini tahun 1699. Sama ya dengan Ya, dia sebagai deputi. Oh, deputi ya. Deputi dan menjabat sebagai presiden ini. Dia meninggal 1705. Oh, lebih. Ya, kalau ini Bapak ini kuburan asli. Ini kuburan asli kok keempat orang ini. Keempat orang ini. Enggak, kuburan orang Inggris, Pak. Oh. Orang Inggris yang di tengah ini bernama Thomas Parr. Dia dibunuh oleh rakyat Thomas Parr yang mana? yang di tengah, Pak. Yang di tengah ini, yang Thomas Parr. Ya. Kemudian ini asistennya yang bernama Charles Murray. Oh. Nah, sementara yang satu ini dia bernama Robert Hamilton, Pak. Robert Hamilton ya. Salah seorang kapten angkatan lautnya. Ya, ya. Ini sudah pintu masuk atau udah ini? Ini kepalanya, Pak. Oh, kepalanya. Oh, Nanti oke. benteng ini, Pak. Iya, iya. Saya sebagai pemandu ini saya tonton. Ini benteng ini kalau dilihat dari atas seperti kura-kura. Dia nampak seperti kura-kura. Iya, ini kepalanya, ini badan, ini badan, ini kanan depan, ini kaki kiri depan. Itu kaki kiri, Ya, di sebelah kiri ini kaki kanannya. Iya. Oh iya iya. ini nama bentengnya. Namanya Fort Marlborough ya. Ya. Nah, dan benteng ini adalah merupakan benteng Inggris yang kedua di Bengkulu, Pak. Benteng Inggris yang kedua di Bengkulu. Iya, betul. Yang pertama di mana, Pak? Namanya Fort York. Nah, ini Bapak saya harus Fort berikan. York. Ya. Oh. Itu berada lebih kurang 2 km dari sini. Itu dibangun 1699. Bapak boleh stop di sini, Pak. Oh iya iya. Ya, ini pintu satu-satunya peninggalan Inggris yang masih original, yang masih asli, Pak. Iya iya. Ya, kalau di depan tadi sudah direnovasi. Nah, ini masih asli Masih ya? asli. Iya, Kayu, iya, kayu. usianya sekarang lebih kurang 310 tahun, Pak. Usia 310 10 tahun. tahun. Ya. 3 abad ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Nah, Siap, kalau di siap. sebelah kanan ini karena ruangan sudah ditutup, Pak, ini adalah tempat ruang penjagaan. Kemudian di depan itu ada 2 pintu, itu ada ruangan, itu adalah sel militer. Sel militer. Ya. Sel militer itu apa? Artinya apa, Pak? Tempat. Hukuman pasukan mereka Oh, sendiri. jadi macam ini ya, tahanan POM ya? Ya. Propos gitu ya? Betul, Bapak. Oh iya iya iya. Nah, ini seperti yang kita lihat. Iya. Nah, inilah bentuk benteng Marlborough kalau dari dalam bentuknya begini. Sebaris itu Bapak bisa lihat ini dulu adalah kantor Inggris. Oh ya, itu kantor di situ. Ya, tapi Oh. karena dulu pintunya kayu, Pak, karena kayunya sudah hancur diganti besi, jadi kesan kita melihat kayak Seperti- penjara. Ah, itu dia. Nah, Saya pikir. ini saya harus jelaskan. Maka, Saya pikir tadi penjara ini, ya, Pak. jadi benteng ini dibangun Inggris tidak ada satupun penjara umum. Karena Inggris datang ke sini murni berdagang. Ya, sebenarnya dia tujuannya murni berdagang ya. Berdagang, Pak. Kalau ini apa nih, Pak? Ini. Nah, ini dulu adalah ruangan barak pegawai. Jadi barak itu tempat istirahat para prajurit. Di sinilah dulu. Oh, barak dulu tempat istirahat ya. Ya. Ini sejarahnya kita sampaikan. Dan benteng Fort Marlborough
ini Pak dibangun oleh Inggris pada masa awal dulu Pak. Ini belum menggunakan perkat semen. Belum menggunakan perkat semen. Ya. Dia pakai perkat apa Pak? Nah, kalau kita mau melihat itu kan ada anak tangga yang petak naik itu ada merah Pak. Iya merah itu. Boleh basot, itulah perekatnya hanya tanah liat Pak. Oh tanah liat perkatnya. Ya. Tapi bisa ya 310 tahun. Nah inilah keunikan dan kehebatan. Berarti campurannya apa Pak ya? Dulu? Tanah liat pasir kapur aja Pak. Oh. Inilah bentuk aslinya tanah liatnya. Tanah liatnya dari mana? Dari Bengkulu? Ya, Bengkulu. Oh iya. Jadi Pak, kalau saya uraikan, saya 27 tahun sebagai pemandu di sini. Ini yang merah-merah bata merah itu. Bata ya? enggak. Kalau ini bata Pak Ya. ya. Ini landasan tempat naik meriam. Ini landasan Ya. tempat naik meriam. Sementara merah itu adalah perkatnya. Perkatnya iya. Nah, jadi ketika mereka menembakkan meriam menyerang musuh, Ya. itu kan di depan itu Bapak Sodik. Nanti kita naik ke atas Pak ya. Ya. Itu laut semua dulu Pak. Oh, Jadi dulu laut mereka ya. menembak dari atas. Jadi meriam didorong. Oh iya. Naik ke atas itu. Ya. Beratnya 1 ton. Berat 1 ton anu itu ya. Mana kita lihat laut dari Sini aja Pak. dari mana? Iya. Dan inilah bentuk-bentuk meriam. Ini adalah meriam peninggalan Belanda. Ini meriam peninggalan Belanda. Ya. Oh bukan dari Inggris ya? Bukan, yang Inggris di sebelah sana Pak. Inggris sebelah sana ya. Oh begitu ya. Ya. Nah izin Pak. Ini Kenapa ada dua? Ada dua anu ya? ya, Ada Inggris dari Belanda ya? Inggris dan Belanda. Karena benteng ini dibangun Inggris, kemudian diambil alih Belanda pada tahun 1824. Diambil alih oleh Belanda Ya. tahun 1824. Ya. Oh Izin iya. Pak, ini ada tanah kosong, Bapak boleh shot. Ya. Ya. Nah ini dulu adalah gudang rempah Inggris Pak. Ini dulu gudang rempah Inggris. Ya ada bangunan yang buat dari kayu. Untuk lebih jelasnya inilah. Ya. Ini Pak. Oh gitu. Ya. Ini yang Ya. ada. Karena dibuat dari kayu, karena Inggris lebih cerdas. Kenapa Ya. Pak? Kalau dibuat dari tembok, tembok bisa mengubah suhu, rempah tidak akan rusak kualitas. Bapak paham itu. Oh iya. Hujan lembab, panas akan merusak ini. Nah, Ya, maka ini karena terbuat dari kayu, maka hancur pada Hancur. tahun 1980. Iya. Dia ini ya, cepat hancur ya. Ya. Nah, inilah. Dan kemudian ini adalah meriam Inggris. Pak. Meriam Inggris ya. Nah, meriam Inggris Bapak boleh shot di sini. Ini lambang Inggris. Pak. Mana Pak? Ini oh ya, Raja Kerajaan Inggris ya. Ini lambang Kerajaan Inggris. Ya. Oh gitu ya. Jadi ini meriam Inggris. Ini meriam Inggris ya. Emang beda ya meriam Inggris? Ya, meriam meriam Inggris lebih besar Pak. Iya lebih besar meriam Inggris. Jadi jika kita sementara kita berjalan dan Ya. berwisata ke Benteng Iya. Ponorogo ini, kemudian di depan ini ada bangunan yang atapnya dari genting Pak. Iya betul gitu. Ya, tapi ingat ini genting masih asli peninggalan Belanda. Oh peninggalan Belanda. Masih asli. Asli Belanda. Ya. Karena benteng ini. Pada waktu setelah diambil 1824 itu ya. Ya, betul sekali Bapak nanggap. Tapi dia waktu zaman Inggris berarti belum ada ya. Ini. Iya. Ini sudah ada bangunan tapi tidak begini bentuknya yang Oh dibangun jadi Inggris. dirubah Iya. Belanda ya. Ya, karena bukan lupa Bapak karena terjadi bencana, ini terjadi ledakan, Oh waktu itu Pak ya. hancurkan. Izin Hancur. saya Pak, kita memperkuat argumen. Iya. Bapak bisa shot di genting itu masih ada tertulis merek Stompanen pabrik masih asli Pak. Masih asli dari Belanda ya, buatan Belanda ya. Nah ini Pak, jadi di dalam ini dan kita menuju untuk melihat posisi laut. Oh boleh Pak. Cakep Pak. Ya. Iya. Nah ini semuanya Pak, ini batu bata Pak ya. Ini batu bata. Usianya 310 tahun. 310 tahun. Ya. Oh. Ini tempat naik meriam. Sementara meriam itu beratnya hampir 1 ton Pak. Hampir 1 ton. Menggilas ini tidak hancur Pak. Oh iya Ini iya. kualitasnya. Jadi didorong Didorong Pak. oleh pasukan ya. Iya, tapi kalau didorong aja Pak, itu tak akan naik Pak. Makanya setiap sudut ada cincin. Oh ya itu tempat anunya ya, nariknya ya. Katrolnya. Oh ya, katrolnya ya. Kita sampaikan. Waduh, cakep pemandangannya di Nah, sini. inilah sisi pandang dari Bastian Utara kami namakan. Ini Bastian Utara. Ya, untuk menghadapi serangan laut. Oh, serang laut dari sana maksudnya. Ini Pak, ini laut semua ini. Oh itu ya laut ya. Karena sudah tertutup dengan ini. Pohon-pohon ini. Ya. Jadi mohon maaf Pak, benteng yang kita kunjungi sekarang tingginya 12 meter dari permukaan laut
ingin saya sampaikan supaya tidak jadi salah pendapat. Ini sebelum benteng ini berdiri, ini Ya. dulu laut Pak, yang kita ini. Oh, ini dulu laut. Laut. Oh, Ketika akan dibangun, ini tidak ada tempat lain, reklamasi. oh, direklamasi. Iya, 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 iya. Ya. Nah, sampailah benteng ini selesai dibangun, air lautnya di bawah ini Pak. Di bawah ini kapal Inggris sudah bersandar. Di bawah ini dulu. Ya, dekat pohon itu. Oh, Nah sekarang pertanyaannya, ada jalan raya kan iya, begitu, iya, Pak, iya, ya? iya. Nah setelah Belanda Inggris serang kepada Belanda, Ya, lalu Belanda dia tidur lagi, Ya. dia bangun dermaga, iya. itulah sisa dermaga Belanda. Oh, di sana ya. Ya, sampai Situ dermaga Belanda sampai Ya. sana. Oh, iya, iya. Akan jadi sedimentasi maka jadi daratan semua. Jadi daratan semua. Jadi Ya. perumahan ya. Ya. Oke, oke, oke. Nah ini bentuk meriam yang utuhnya lengkap dengan roda. Oh, iya, iya. Ini bentuk meriam yang utuh ya. Ya. Ini masih asli Inggris kan? Enggak, ini sudah Belanda Pak. Oh, ini udah Belanda. Ya. Ini lambang Belanda berbeda kan Pak dengan Inggris aja. Oh iya benar. Nah, untuk Bapak boleh short, ini tahun pembuatannya Pak. Nah, tahun pembuatan. Ya, tahun pembuatan meriam ini. 1800. Oh, tahun pembuatan meriam ini ya, 1874 ya. 1874. 74 ya, ya Pak. Dan juga perlu saya sampaikan, sebenarnya kita lihat sekarang yang kita perhatikan sekarang ini meriam-meriam bantuan, karena itu saya bilang tadi dari bawah Pak. Oh, ini meriam bantuan, Ya, bukan kalau meriam. meriam aslinya kan 4 sudut kaki kura-kura tadi. Iya. Di atas ini Pak, ini dulu ada meriam tinggi, dia bisa berputar ke lem, Bapak boleh short. Oh, aslinya memang dulu ada meriam di sini. Ya. Ini kakinya ini Ya, tempat. enggak, ini ada besi tinggi dulu. Oh, ada besi tinggi. Oh, dulu di sini tempat meriam utama sebetulnya ya. Ya, meriam permanen. Jadi ini pengganti meriam utama ini. Enggak, ini bantuan Pak. Oh, Karena bantuan. Satunya kalau diserang dari laut nggak mungkin mampu bertahan kan. Oh. Maka dari meriam dari bawah naik Naik lagi tadi. sini tempat. Ini termasuk yang ditarik gitu. Ya. Oh, ini yang ditarik gitu ya. Ya. Ditarik dari bawah, Bro. Ya. Jadi luar biasa. Luar benteng biasa ini ya. dibangun. Iya, iya. Iya. Bapak saya sampaikan benteng ini dulu dibangun Inggris tidak dan belum pakai semen kan. Pak. Ya. Ini nggak pakai semen. Enggak pakai semen ya. Ya. Saya bilang gini, Bapak lihat inilah bentuk aslinya kalau yang merah. Oh, ini asli ini ya. Ya. Ini asli semen tanpa Tanah liat. asli beton tanpa semen ini. Ya. Ini. Ya. Dari tanah liat ya. Tanah liat. Oh, iya iya iya. Jadi Pak, benteng ini luasnya 4,4 hektar 4,4 hektar untuk areal. Untuk areal. Fisiknya 2,4. Fisik 2,4, arealnya 4,4. Ya, 2 hektar itu semua jadi berkampung. Semua ya. Yang perkampungan sana termasuk itu apa? Ya, Oh, begitu ya. Ya, jadi ya, makanya ya, Pak. benteng ini sangat luas dulu. Hmm. Jadi sisa ada 2 hektar itu ya yang Ya, 2 hektar. 2 hektar plus. 2 hektar plus yang kepakai ya. Nah, ini Bapak. Ini ada 2 lubang, Pak ya. Kalau kita lihat sepintas ini kayak sumur, Iya, ini lubang ya. Enggak, ini adalah pintu darurat menuju ke bawah. Pintu darurat menuju ke bawah. Ke bawah ruangan tempat penyimpanan Mesiu. amunisi. Oh, mesiu. Jadi Ya. mesiu disimpan di bawah. Nah, karena kalau serangan mesiu mereka naikkan ke atas siap perang. Hmm. Ketika mesiu sudah habis, musuh masih menyerang, nggak mungkin lari ke bawah Pak ngambil Iya, mesiu. iya. Mereka turun dari sini. Oh, jadi ini tempat turun ya. Ya. Iya, iya, iya. iya. Jadi saya sampaikan jadi Iya. kalau anak-anak saya nggak bisa menghilangkan. Iya. Inilah, jadi kemudian Pak, Mhm. ini di sekeliling benteng ini dilindungi oleh parit Pak. Parit ya, ya. Nah, tapi Pak kalau kita lihat di film-film parit itu biasanya ada air. Iya, iya. Ini enggak Pak. Ini enggak. Paritnya parit kering karena Parit di dulu. sini tidak ada sumber air yang bisa mengalirkan. Oh, gitu. Untuk mengganti Pak air di dalam ini dulu ingatnya pasang ranjau semua. Di bawah tanah. Ya, bawah tanah jadi besi kayak mata air. Oh, gitu. Jadi nggak ada air tapi ada ranjau. Ya, sama fungsinya. Besi-besi seperti paku gitu Ya, ya. paku tapi kayak mata pancing. Masa pancing ya. Bisa terkait orang. Iya. Nah, terkait. Jadi biar orang nggak bisa nyebrang masuk ke dalam benteng ya. Dan Pak, saya sampaikan benteng ini pernah diduduki 4 bangsa Pak. Benteng ini pernah diduduki oleh 4 bangsa. Ya, Ya. Bangsa apa aja, Pak? yang pertama Inggris, Inggris. kemudian Perancis. Perancis pernah di Ya, sini. orang cuma nggak percaya.
Oh. Rumah ruangan sudah tutup. Iya. Kemudian diambil oleh Belanda. Belanda ya. Ya, kemudian dari Belanda barulah Jepang. Jepang juga terakhir ya. Dan di situ ada semacam kolam, Pak. Ya itu ya. Ya, itulah lubang pelarian terakhir mereka ketika benteng tidak bisa dipertahankan lagi, Pak. Oh itu loh. Jadi yang setengah lingkaran itu, Ya, itu lubang pelarian terakhir ya. ya, Untuk keadaan darurat gitu ya. benar Kalau sekali. sudah diduduki, Betul, Bapak. Jadi dia berlari lewat situ ya. ya, tembusnya ke Villa Inggris bernama Mount Felix. Dia masuk keluar ke Villa Inggris Villa Inggris bernama Mount Felix. bernama Mount Felix. Ya. Oh, ya, ya, Pak. Nah, Mount Felix itu sekarang masih berdiri, masih gagah, Pak. Jadi rumah dinas gubernur. Oh, jadi rumah dinas gubernur itu Sekarang adalah Mount Felix, Mount Felix, Villa Inggris. Tempat Ya. hubungan dari sini ya. Dulu berarti posisinya apa itu? Sebagai kantor ya? Siapa Mount Felix itu ya? Villa. Tinggal ininya pembesarnya, Pak. Oh, iya iya. iya. Itu. Iya iya. Makanya Saya hidupin lagi. Ya. Nah, ini sekarang kita menuju ke barat untuk kantor Inggris. Kantor Inggris. Pada masa itu. Kantor Inggris pada masa Masa Inggris. ya. Nah, jadi di sini ada terdapat beberapa ruangan Ya. bersekat-sekat Ya. dan ruangan inilah mereka kalau ibaratkan ada seksi ini, seksi itu, seksi Iya. itu. Iya. Nah, dulu kesan yang terlihat seperti kantor karena pintunya kayu kan Pak Iya, ya. iya. Sekarang sudah ganti besi. Oh, dulu kayu. Ya. Sekarang udah ganti besi. Ya karena kayunya hancur Pak. Oh, iya iya. Ya. Ganti besi ini semenjak zaman Zaman kita merdeka Pak. Jadi gini, Oh. di sini Pak ya. Iya. Sebagai ini saya harus uraikan. ya. Setelah selesai kita agresi kedua 1950. Setelah selesai agresi ya. Ya, 50, Hah? 52 benteng ini kosong ditinggalkan bangsa Eropa, maka jadi markas tentara Kodim. Oh, markas tentara Kodim ya. Ya, dia bermarkas Jadi Kodim. anu ya. Tidak terurus, maka banyak yang hancur. Heeh. 1978 turunlah Kepres, Mhm. benteng dijadikan cagar budaya. 78 ya. Ya, makanya Kodim direlokasi Pak, dipindah. Semenjak itu Kodim direlokasi ya. Dia lagi menempatkan ini. dikasihkan rumah tempat hunian baru dan kantor. Ya, iya. Nah, di ruangan-ruangan Mhm. eh, Dijadikan ruangan ya, Ya. ruang kerja jadi ya, ya, kantor ya. Kantor. Pak. Iya, iya. Sekarang, Jadi kantor kantor Inggris pada masa itu. ya, ya. Tapi dia dari bangunan kayu waktu itu ya, masih ya. Tapi gini Pak, kenapa Inggris kan kita Bengkulu gini Pak, kaya dengan rempah dan emas Pak. Dia kaya dengan rempah dan emas. Ya, tapi ketika Inggris di Bengkulu dia tidak butuh emas Pak. Dia Ah. ambil rempah. Oh begitu ya, Karena ya, ya. rempah lebih mahal daripada emas. Waktu itu rempah lebih mahal daripada Ya, emas. Perbandingannya Pak, 1 pon cengkeh berbanding 7 pon emas. Pon, Pon 1 pon cengkeh cengkeh, berbanding 7 pon emas. 7 on emas. 1 pon itu setengah kilo cuma. Oh, setengah kilo. Ya, Setengah kilo cengkeh cengkeh, berbanding 7 on emas. 7 on emas. 70 ya. 700 kilo. 700 gram. gram. Oh, iya iya iya. Nah, makanya Inggris tidak. Tapi setelah Inggris tinggalkan Bengkulu, Bengkulu diambil oleh Belanda, Ya. maka barulah Belanda buka tambang emas, Pak. Setelah Belanda baru Ya, dibuka. makanya Belanda emas diambil, rempah pun diambil, Pak. Ya, setelah zaman Belanda ya. Nah, Ya, ini, ya, ya. di sini dulu ada 3 ruangan, Pak. Ini ruang logistik, Pak. Dulu ada ruangan logistik di sini ya. Dengan masih Hmm. dengan Ini kosong ya. masih asli. Ya, kebetulan karena kita udah sore udah ditutup nggak bisa dilihat ya. Pak. Ya ya. Oke. Nah, Ya. nah, jadi kalau kita kasih Ini ke naik atas. ke atas lagi nanti itu mulai. Oh, tempat tadi ya. Kita berada di Bastion Selatan ya. Bastion Selatan. Bastion itu artinya apa, Pak? Sisi pertahanan, Pak. Bastion itu sisi pertahanan ya. Pertahanan. Ini pertahanan selatan. Tadi kita turun tadi utara, Pak. Oh, tadi Bastion Utara ya. Kan selatan kan lintangannya utara. Oh ya betul ya, memang. Ah. Nah inilah di Bastion Utara. Sisi pemandangannya hanya tempat rumah-rumah penduduk. Berarti ini ke arah daratan ya. Ya, daratan, Pak. Ini Bastion ke arah daratan. Ya. Jadi mungkin ini pertahanan terhadap serangan Dari penduduk darat. asli mungkin ya. Iya, pokoknya dari darat serangan dari sini. Iya.
Oh iya iya. Kita menuju di situ Pak, Iya. itu kan kembali lagi nanti. Iya. Nah, ini semua ornamen Pak masih asli. Ini semua ornamen asli dari Ya, zaman zaman Inggris. Cuman ada yang kita ganti-ganti, kita malu Pak ya. Oh iya iya iya. Jadi benteng ini Pak, dari ujung di atas tadi sampai sini, Ya, lantainya masih asli semua kan Pak ya? asli lantainya masih asli ya. Oh iya. Karena bentengnya keawet, lantai ini di atas ini, lantainya Pak dari ujung ke ujung nggak ada yang datar Pak. Miring semua. Miring semua. Air cepat buang. Ini yang tadi dari pintu masuk ya. Ya, dari pintu masuk. Pintu masuk. Dari sisi pandang dan latar belakang pecinaan. Ya, itu pecintaan ya. Ya. Iya. Nah, ini di bawah ruangan Ya, ruangan militer tadi ya. ya militer. Ini adalah ventilasi. Ventilasi ya. Jadi, Marlboro ini, Bapak jangan ini, semuanya sudah melihat video ini. Bangunan benteng ini Bapak Ya. tidak melibatkan rakyat lokal. Oh. Tenaga kerjanya bukan dari masyarakat lokal. Bukan. Oh, dari mana? Dari luar? Ya. Jadi kalau perusahaan dagang Belanda, Pak, kita kenal dengan POC. Iya, POC. Nah, kalau Inggris, Pak, EIC. Apa itu? East India Company. Oh, jadi seperti POC dari Inggris tapi East India Company. Nah, makanya Pak, pekerja pembangunan benteng ini, karena mereka ahli dengan tanah merah, maka orang-orang India yang membangun benteng. Oh, orang India yang membangun ya. Ya, makanya Ini yang tanah yang tadi merah-merah katanya. kalau ini sebagian sudah kita bentuk baru, Pak ya, lihat kasar. Ya. Ya, kalau yang ini di dinding yang lain, Ya. ini kena sudah ditutup semua. Ya. Sudah. Misi, Pak. Sekarang kita berada di sisi barat, Pak. Sisi barat. Tadi selatan, Barat. ini barat, timur ya. Timur oh gitu ya melintang ya. Ya. Dari sekian barat ini, Mm-mm. kita melihat perkampungan Pecinan. China. Pecinan ya. Ya, Jadi di situ pecinan ya. Ya, ya. setelah kampungan China, Ya. ya, ada gerbang Cina. Ada gerbang Cina itu. Ya. Ya. Ini karena pemerintah kita menghargai apresiasi Cina itu, Ya. maka dibangunkan gerbang. Gerbang untuk Karena masyarakat pada masa itu pada umumnya bahasa Cina ya. Oh, jadi bangsa Cina sudah banyak juga waktu itu di sini ya. banyak, Pak. Iya, iya. Berarti daerah yang subur dan banyak Ya, sumber perdagangan di sini ya. betul Pak. Makanya Betul, betul. kalau jatuh Jakarta ini kayak gelondong Pak. Iya, iya. Berarti sumber kekayaan Ya, banyak digali dari sini. dari sini kita Bapak ambil kata inilah bentuk benteng Marlboro dengan ornamen-ornamennya. Iya, iya. Bagus nanti ya di sini. Saya banyak Pak, saya juga barusan 2-3 hari yang lalu ada yang dari Surabaya. Oh gitu, Pak. Ya, Ah, Alhamdulillah. Setelah itu dia kirimkan hasilnya kepada saya kagum. Dia mengeditnya luar biasa. iya. Makanya dia satu saran. Dari Surabaya, Ya, Oh. Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, saya yang paling senior dia cari saya Hmm. untuk itu. Iya, iya. Alhamdulillah. Berapa lama dia cover semua? Nah, sampai ini paling 1 jam. 1 jam ya? Tapi waktu itu situasi masih buka Pak. Ya. Ruangan. Iya. Nama pertama Pak ya? Jadi Bengkulu ini pernah 4 kali berganti nama ya? Ya. Nama pertama Empang ke Hulu. Nama pertama Empang ke Hulu. Empang ke Hulu. Ya, bukan empang ya. Kalau Iya. empang kolam. Ya, ini empang. Empang. Empang itu apa artinya? Arti itu kayu yang dilemparkan ke sungai untuk menahan lajunya kapal musuh masuk. Oh, itu empang. Diempangkan. Diempangkan. Itu yang bersatu. Ya. Yang kedua berubah nama Bengkulu menjadi Bangka Hulu. Bangka Hulu. Ya. Nah, itu periodenya kapan itu Itu waktunya? periodenya abad-abad 13-14. Kalau yang empang Hulu, 12 sampai 13 itu kalau Bangka Hulu itu 14 ke atas. 14 ke atas ya. Ya. Kemudian setelah Inggris di Bengkulu Bapak, Iya. Inggris mengubah
mengubah Bengkulu ini menjadi namanya Bengkulen. Bengkulen ya. Sampai sekarang nama Bengkulen cantik terdengar. Kenapa dia kasih nama Bengkulen? Ada ininya nggak ceritanya? Ada, betul. Ini saya senang sekali dengan Iya, Bapak. iya. Karena Inggris ketika dia di Bengkulu, dia melihat Bengkulu ini ada salah satu kota yang mirip di Skotlandia. Oh, itu katanya. Ya, ini Oh. mirip. Namanya Hinkulen. Kan waktu itu kan Skotlandia. Hinkulen. Iya. Karena di sini adanya Bengkulen, maka Hin itu dia ganti Bengkulen. Nah, terakhir baru kita Bengkulu. Oh, kalau Bengkulu itu mungkin Indonesia Bengkulen ya? Ya, Bengkulen. Iya, iya, iya. Jadi dengan saya mungkin dengan junior saya nggak dapat info Pak, karena mereka tidak banyak mengetahui. Iya, iya, Kalau iya. saya, Iya, lengkap sekali itu. Saya kalau sambil jadi saya ingin sampaikan Pak, tadi yang bekerja bangun BT ini orang India. orang India. Maka kami di belakang ini ada kampungan kami namanya Kampung Keling. Keling itu Oh, tempat India. iya, 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 iya. Sampai iya. sekarang. Oh, menarik, Pak, menarik, Pak. Saya baru dengar ini, Pak. Makanya Ada kampung Keling gitu ya? karena orang India semuanya beranak pinak di sana. Oh, sekarang orang Bengkulu banyak yang keturunan Makanya, Keling. Maaf Pak, Hah? kami di Bengkulu ini, Bengkulu pesisir ini pada umumnya kulitnya gelap. Oh, iya, iya. Kalau mungkin saya ke selatan putih karena banyak terjadi asimilasi dengan Inggris. Ya, banyak yang mirip-mirip orang Inggris, orang ini ya. Kalau- Orang Eropa, Pak Ya ya. betul Pak. Jadi makanya Itu berarti keturunan Inggris ya? ya, jadi banyak terjadi asimilasi. Oh, yang gelap-gelap tadi keturunan Keling itu. Ya, makanya kami pesisir Bengkulu. Terima kasih, Pak Udin. Terima kasih, Pak. Ini tidak ada yang warnanya kulitnya cerah. Kalau yang dari Curup dari Nah, coba itu, Bapak tanya kita film lagi Pak. hah? Lain lagi itu ya? Lain lagi. Pak. Lagi ya? Jadi Bapak Oh. saya sampaikan karena setelah itu kan Belanda buka tambang emas Pak. Di ini ya? Daerah Lebong. Daerah Lebong, betul. Nah, Lebong itu makanya terjadi asimilasi banyak kami dengan Belanda, makanya kulit orang itu kayak kulit Belanda. Orang Lebong. Kulit kulit Pak, kulit. Betul, Pak. Putih-putih, Pak. Inilah Saya tahu, Pak. ini saya katakan tadi. Banyak yang cantik-cantik katanya. Ya. Jadi Kalau Bapak, saya mohon maaf, ini agak kering, hitam-hitam ini. ya. Tapi saya bukan itu Pak. Kalau saya kakek saya turunan China, Nah. saya enggak begitu Pak. Saya begini Pak, cuma setiap hari dijemput. Oh, iya, iya, Pak. Keadaan Pak ya. Karena Bapak sering di lapangan. Di lapangan Pak. Iya, iya, iya. Jadi agak ini ya. Iya. Agak gelap, Pak ya. Nah, ini apa Pak? Ini, Pak. Ya, di belakang. Oh, di belakang ini. Di belakang. Oh. Itu kayak lembah Pak. Jadi kita tadi nggak naik lagi. Nah, kenapa terjadi lembah? Tanah itulah yang diangkat dipindahkan ke sini. Oh, gitu. Digali dari situ ya? Iya. Oh, iya, iya, iya.